Pernahkah Anda berpikir, apa sebenarnya yang terjadi di balik keputusan untuk menyerah? Banyak orang berpikir bahwa menyerah hanyalah keputusan rasional, karena sudah terlalu lama berjuang tanpa hasil, karena tenaga telah habis, karena tak ada lagi yang mendukung, atau karena dunia tampak tak berpihak. Namun sesungguhnya, di balik semua alasan itu, terdapat satu hal yang lebih dalam: kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Seringkali kita tidak menyadari bahwa setiap kali kita gagal, bukan hanya impian yang terpukul, rasa percaya diri kita juga ikut retak. Kita mulai mempertanyakan apakah kita cukup baik, cukup pinter, cukup layak. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu tak mendapat jawaban yang meyakinkan, mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita berhenti sejenak dan menanyakan ini kepada diri kita sendiri. Benarkah tidak ada lagi jalan? Ataukah kita hanya tidak sabar menunggu prosesnya selesai? Seringkali kita membandingkan diri dengan orang lain yang sudah lebih dulu sampai. Kita lupa bahwa mereka pun memiliki proses jatuh bangun, kegagalan, bahkan air mata yang tak tampak di permukaan. Kita hanya melihat hasil akhirnya, bukan perjuangan di balik layar. Menyerah membuat kita kehilangan kesempatan untuk melihat bagaimana semua itu akan berkembang. Kita melepaskan potensi yang belum tumbuh sepenuhnya. Kita mengubur versi diri yang, seandainya diberi waktu sedikit lagi, bisa saja menjadi lebih kuat dari hari ini. Jika Anda hari ini sedang berada di titik itu, titik ketika segalanya terasa, percuma ketika Anda merasa dunia tidak adil, ketika Anda berpikir bahwa usaha selama ini hanyalah sia-sia, maka izinkan saya mengatakan ini: Anda tidak sendirian. Banyak orang hebat di dunia ini pernah berada tepat di posisi Anda. Mereka pun pernah mempertanyakan segalanya. Tapi yang membedakan mereka dengan orang lain adalah mereka memilih untuk tidak menyerah. Mereka memberi satu kesempatan lagi untuk diri mereka sendiri. 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Dan seringkali justru di ambang itulah keajaiban terjadi. Ketika seseorang memutuskan untuk tidak menyerah, di saat yang paling menyakitkan, paling sunyi, dan paling gelap, itulah momen ketika karakter sejati terbentuk. Kekuatan tidak datang dari kemenangan, ia tumbuh dari perjuangan. Dalam setiap perjuangan, ada 2 pilihan: berhenti dan kehilangan semua, atau bertahan dan membuka kemungkinan baru. Mungkin belum hari ini, mungkin belum besok, tapi mereka yang bertahan memiliki peluang yang tidak dimiliki oleh mereka yang menyerah, kesempatan untuk melihat hidupnya berubah. Coba bayangkan, seandainya Anda memberi diri Anda 1 kesempatan lagi, tidak besar, tidak dramatis. Mungkin hanya langkah kecil, memulai ulang bisnis kecil Anda, kembali menulis 1 halaman, bangun pagi untuk kembali mencoba, atau sekadar membuka buku yang dulu Anda tutup karena kecewa. Setiap langkah kecil adalah pengkhianatan terhadap rasa putus asa. Setiap usaha ulang adalah penolakan terhadap suara yang berkata, kamu tidak bisa. Dan setiap kali Anda memilih untuk tetap berdiri meski goyah, Anda sedang membangun versi terbaik dari diri Anda. Pelan, tapi pasti. Maka hari ini, saya tidak mengajak Anda untuk melompat jauh. Saya hanya ingin Anda mempertimbangkan satu hal. Bagaimana jika Anda tidak menyerah sekarang? Mungkin jawabannya belum terlihat, tapi satu hal pasti, jika Anda menyerah sekarang Anda tidak akan pernah tahu. Gagal, bagi banyak orang, adalah vonis, tanda bahwa kita tidak mampu, titik bahwa ini bukan jalan kita, simbol bahwa kita tidak cukup baik. Namun coba pikirkan ini, mengapa sebagian orang bisa bangkit dari kegagalan, bahkan menjadikannya batu loncatan menuju kesuksesan? Apa yang membedakan mereka dari orang yang terpuruk dan tidak pernah kembali mencoba? Jawabannya bukan pada keadaan, bukan pada keberuntungan, bukan pula pada seberapa banyak modal atau dukungan yang mereka miliki. Jawabannya ada pada cara mereka memaknai kegagalan. Ketika seseorang gagal, ia memiliki 2 pilihan: menjadikan kegagalan itu sebagai akhir dari segalanya, atau 2, menggunakannya sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan diri. Kegagalan tidak selalu berarti kita tidak mampu. Seringkali ia hanya berarti kita belum siap atau belum memahami medan perjuangan secara utuh.
Mereka yang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal. Mereka adalah orang yang mampu berdamai dengan kegagalannya, mengambil pelajaran dan kembali melangkah dengan strategi yang lebih matang. Kita perlu berhenti melihat kegagalan sebagai aib. Kita harus belajar menempatkannya sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai akhir cerita. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih, menyirami tanah, memberi pupuk dan menunggu. Namun tahun itu datang badai dan tanamannya rusak. Apakah itu berarti ia tidak bisa menjadi petani yang berhasil? Tidak. Itu berarti ia belajar bahwa musim tak selalu bersahabat. Tahun depan ia akan lebih siap. Ia akan menanam dengan sistem yang lebih kuat. Begitu pula dengan kita. Setiap kegagalan adalah musim yang menguji. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Kehidupan tidak menghancurkan kita. Kehidupan membentuk kita jika kita bersedia dibentuk. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengubah kegagalan menjadi bahan bakar? Pertama, akui rasa sakitnya. Tidak perlu menyangkal. Kegagalan memang menyakitkan. Ia menghancurkan harapan, merobek rasa percaya diri, dan membuat kita merasa kecil. Tapi justru dengan mengakui luka itu, kita bisa mulai menyembuhkannya. Kedua, evaluasi. Duduklah dengan tenang dan ajukan pertanyaan ini kepada diri sendiri. Apa yang bisa kupelajari dari kegagalan ini? Bukan, mengapa aku gagal? Karena pertanyaan itu seringkali hanya menumbuhkan rasa bersalah. Tapi bertanyalah, apa pelajaran terbesar yang bisa kubawa untuk langkah berikutnya? Ketiga, perbaiki arah dan metode. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Setiap kegagalan membawa petunjuk tersembunyi. Bisa jadi soal waktu yang kurang tepat, pendekatan yang terlalu gegabah, atau ekspektasi yang tidak realistis. Apapun itu, gunakan sebagai panduan dalam perjuangan selanjutnya. Dan yang keempat, bangkitlah. Sekecil apapun langkahnya. Jangan tunggu motivasi sempurna. Jangan tunggu dukungan dari semua orang. Mulailah kembali, bahkan jika itu hanya satu langkah kecil. Karena satu langkah kecil yang konsisten, jauh lebih bermakna daripada ribuan rencana yang tidak pernah diwujudkan. Ia adalah penguji keteguhan hati. Hanya mereka yang mampu memeluk kegagalan dan tetap berjalanlah yang akan melihat keindahan di ujung jalan. Kita sering bermimpi menjadi versi terbaik dari diri kita. Namun, terkadang kita lupa bahwa versi terbaik itu tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika kaki terasa lemah. Jika Anda hari ini merasa gagal, maka ketahuilah, Anda sedang berada di titik paling penting dalam hidup Anda. Ketika kita berbicara tentang kegagalan dan perjuangan untuk tidak menyerah, seringkali kita lupa untuk menanyakan satu pertanyaan paling penting. Apa sebenarnya tujuan yang kita kejar? Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, bukan karena tak cukup keras berusaha, tapi karena mereka belum benar-benar memahami apa yang mereka cari. Mereka bekerja tanpa arah, berlari tanpa tujuan, dan ketika lelah datang, mereka tak punya alasan kuat untuk tetap bertahan. Tujuan sejati bukan sekadar pencapaian materi atau status sosial. Tujuan sejati adalah alasan terdalam mengapa kita bangun setiap pagi dan memilih untuk melangkah maju meski sulit. Jika Anda merasa gagal berulang kali, mungkin ini saatnya untuk berhenti sejenak dan merefleksikan. Apakah yang saya kejar benar-benar milik saya, atau hanya mimpi orang lain yang saya adopsi? Apakah saya menjalani hidup saya sendiri, atau hidup yang diharapkan oleh lingkungan sekitar? Dalam filsafat stoikisme, ada konsep penting yang disebut amor fati, cinta terhadap takdir. Bukan sekadar menerima apa yang terjadi, tapi mencintai setiap bagian dari perjalanan, termasuk kegagalan dan penderitaan. Karena dengan mencintai takdir, kita menemukan kedamaian dan kekuatan dalam setiap langkah. Menemukan tujuan sejati berarti memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari cerita kita, bukan akhir dari cerita itu. Ia adalah bab yang mengajarkan kita, memperkuat tekad, dan menuntun kita menuju makna hidup yang lebih dalam. Bagaimana cara menemukan tujuan sejati itu? Kenali diri Anda dengan jujur. Apa yang membuat hati Anda bergetar? Apa yang membuat waktu terasa cepat berlalu saat Anda melakukannya? 2. Pisahkan suara-suara luar
harapan keluarga, tekanan sosial, standar masyarakat. Dari suara hati Anda sendiri, tuliskan tujuan yang paling Anda yakini dan ingin perjuangkan. Tuliskan alasan mengapa tujuan itu penting bagi Anda, bukan untuk orang lain. 4. Terima bahwa perjalanan menuju tujuan itu penuh liku, dan kegagalan adalah bagian yang tak terpisahkan. Menemukan tujuan sejati bukan hal yang mudah. Ia menuntut keberanian untuk menggali lebih dalam ke dalam diri, menghadapi ketakutan, dan melepaskan apa yang tidak lagi relevan. Namun, ketika Anda berhasil menemukannya, Anda akan memiliki sumber energi yang tak pernah habis, karena Anda berjalan, bukan untuk sekadar pencapaian duniawi, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar, keutuhan jiwa dan arti hidup. Dan ketika tujuan itu sudah jelas, kegagalan tidak lagi terasa sebagai momok yang menakutkan. Ia menjadi batu pijakan, batu loncatan, bahkan pelajaran berharga yang memperkuat jalan Anda. Jika seseorang tidak mengetahui tujuan pelayaran, tidak ada angin yang baik baginya. Jadi, jika saat ini Anda merasa gagal dan ingin menyerah, tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan saya? Mengapa saya harus terus melangkah? Temukan jawabannya. Pegang erat tujuan itu, dan gunakan tujuan itu sebagai lentera yang menerangi jalan Anda di saat tergelap sekalipun. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita tersesat bukan karena kita tidak tahu jalan, tetapi karena terlalu sibuk berjalan di jalur yang digariskan oleh orang lain. Kita tumbuh dalam lingkungan yang sejak kecil telah membisikkan definisi sukses ke dalam kepala kita. Sekolah favorit, pekerjaan mapan, rumah megah, pasangan ideal, penghasilan tinggi. Dan tanpa kita sadari, kita mulai mengejar semua itu, bukan karena kita menginginkannya, tetapi karena takut terlihat gagal di mata orang lain. Ketika pada usia tertentu kita belum mencapai standar umum, muncul rasa tertinggal, malu, cemas, bahkan tidak berguna. Celakanya, semakin kita mengejar pengakuan orang lain, semakin kosong rasanya batin kita. Karena tidak ada yang lebih melelahkan daripada menjalani hidup dengan mengenakan topeng setiap hari. Maka, jika saat ini engkau merasa gagal, mungkin yang perlu ditinjau ulang bukan seberapa jauh engkau telah berjalan, tetapi kemana dan untuk siapa engkau berjalan. Kebebasan sejati adalah hidup tanpa diperbudak oleh opini orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana dunia memandang kita, tetapi kita bisa memilih apakah hidup kita akan terus bergantung pada pandangan itu atau tidak. Ketika kita membebaskan diri dari standar orang lain, kita akan menemukan ruang untuk tumbuh dengan tenang, sesuai irama yang paling cocok dengan diri kita. Inilah saatnya untuk bertanya dengan jujur, apakah yang saya jalani saat ini sungguh berasal dari hati saya sendiri? Ataukah hanya hasil tekanan sosial yang tak pernah saya sadari? Apakah saya benar-benar ingin pekerjaan ini, kehidupan ini, pencapaian ini? Atau saya hanya takut terlihat gagal? Menyerah pada tekanan orang lain bukanlah kegagalan, tapi bertahan dalam jalur yang salah demi terlihat kuat. Itulah bentuk kegagalan yang paling sunyi. Mereka yang benar-benar besar adalah mereka yang berani hidup sesuai suara hati, meskipun bertentangan dengan arus. Mereka berani dianggap aneh, terlambat, bahkan tidak jelas ini karena mereka tahu kemana mereka menuju. Bila engkau merasa gagal karena tak sesuai ekspektasi keluarga, lingkungan atau dunia, cobalah berhenti sejenak dan lihat lebih dalam. Barangkali engkau sedang menuju takdir yang lebih bermakna, bukan takdir yang ramai dengan pujian, tetapi takdir yang penuh kedamaian. Lebih baik hidup miskin namun jujur pada diri sendiri, daripada kaya namun menjadi budak persepsi orang lain. Maka, lepaskan beban itu. Hiduplah dengan kesadaran bahwa hidup ini hanya satu kali, dan terlalu singkat untuk dijalani dengan skenario orang lain. Kita tidak ditakdirkan untuk menyenangkan semua orang. Kita ditakdirkan untuk menjadi utuh, dan keutuhan itu hanya bisa didapat jika kita berjalan di jalur yang sejati milik kita sendiri, meski sunyi, meski pelan, tapi penuh arti. Banyak orang berjuang keras. Mereka bangun pagi, bekerja siang malam, menekan rasa lelah, menunda kenyamanan, dan tetap bertahan ketika yang lain mulai menyerah. Namun, setelah semua itu dilakukan, hasil yang diharapkan tak kunjung datang. Dan saat itulah pertanyaan menyakitkan mulai muncul.
Masih pantaskah aku berharap? Mengapa tak ada perubahan walau aku sudah mencoba segalanya? Ini adalah masa yang paling berat, bukan karena fisik sudah lelah, tetapi karena jiwa mulai goyah. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada berjuang sepenuh hati, namun tetap berakhir dengan kehampaan. Tetapi justru di titik inilah kita sedang diuji. Bukan hanya tentang ketahanan, melainkan tentang kemurnian niat. Apakah kita berjuang semata untuk hasil, ataukah kita berjuang karena memang inilah jalan hidup yang kita yakini benar? Dalam filsafat stoikisme, ada satu prinsip yang sangat penting. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dan yang bisa kita kendalikan hanyalah usaha dan sikap hati, bukan hasil akhir. Hasil bukan milik kita. Hasil adalah milik waktu, milik alam, milik Tuhan. Kita hanya dituntut untuk hadir sepenuh hati dalam setiap prosesnya. Berhentilah berharap segalanya terjadi seperti keinginanmu. Terimalah bahwa segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya. Terkadang, hasil yang kita tunggu-tunggu tidak datang bukan karena kita salah arah, tetapi karena kita belum siap menerimanya. Terkadang, proses yang terasa menyiksa itu adalah cara semesta menempa kita, agar ketika hasil itu akhirnya tiba, kita mampu menjaganya. Dan seringkali saat hasil yang kita mau tidak datang, kita justru tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, lebih sabar, dan itulah hasil yang sejati. Maka, ketika hasil tak kunjung terlihat, ini yang perlu kita lakukan. Tinjau kembali niat dan arah. Apakah masih sesuai dengan nilai-nilai terdalam dalam diri kita? Jangan terlalu memikirkan puncak gunung. Fokus saja pada pijakan hari ini. 3. Berhenti membandingkan. Kecepatan kita bukan cerminan dari nilai kita. Setiap orang memiliki musim yang berbeda. Rawat pikiran dan tubuh. Jangan abaikan kesehatan hanya karena ingin mengejar hasil. Tanpa tubuh yang kuat, bahkan hasil terbaik pun tak akan terasa membahagiakan. Berdoalah. Bukan karena doa akan mengubah hasil, tetapi karena doa akan menguatkan hati yang sedang gelisah. Hasil itu penting, tapi proseslah yang membentuk kita. Dan kadang di tengah proses yang tak jelas ujungnya, kita justru menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Jangan bertanya kapan badai akan berhenti. Bertanyalah bagaimana aku bisa bertahan sambil tetap utuh. Maka jangan menyerah hanya karena hari ini tak seindah harapanmu. Teruslah melangkah, karena mungkin, hanya mungkin keajaiban itu tinggal satu langkah lagi di depanmu, dan engkau akan menyesal jika berhenti sekarang. Dalam dunia yang bising ini, di mana semua orang berlomba untuk terlihat, didengar, dan diakui, terkadang orang-orang yang paling kuat justru adalah mereka yang diam-diam bertahan. Mereka bukan yang paling nyaring suaranya, bukan pula yang paling disorot pencapaiannya, tetapi mereka adalah jiwa-jiwa yang terus berjalan. Meski di dalam hati mereka menyimpan luka yang tak terucap, mereka terus melangkah meski tak ada yang menyemangati. Mereka terus berbuat baik meski tak ada yang membalas. Mereka terus bermimpi meski kenyataan belum berpihak. Kita tak akan menemukannya di panggung. Mereka tak menuliskan keluh di media sosial. Mereka bahkan kadang tak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Kekuatan diam-diam ini, jika kita renungkan, adalah salah satu bentuk paling murni dari keteguhan jiwa. Mereka tidak menunggu dunia melihat untuk terus berjalan. Mereka tidak menanti pengakuan agar tetap melakukan yang benar. Jangan menanti orang lain untuk menguatkan hatimu. Jadilah penguat bagi dirimu sendiri. Banyak orang menunda untuk bangkit karena tidak ada yang memotivasi mereka. Namun, mereka yang benar-benar akan bertahan dalam jangka panjang adalah mereka yang mampu memotivasi dirinya sendiri, dalam senyap, dalam sepi, dalam diam. Ketika engkau merasa usahamu tidak dihargai, tetaplah berusaha. Ketika engkau merasa perjuanganmu tidak dilihat, tetaplah melangkah. Karena sesungguhnya, engkau sedang membangun inti dari keteguhan itu sendiri. Kekuatan internal yang tak tergantung pada pujian, tepuk tangan, atau validasi. Filsuf Romawi, Marcus Aurelius, pernah menulis, kebesaran seseorang tidak ditentukan oleh seberapa sering ia dipuji, tetapi seberapa tenang ia berdiri saat tidak ada yang peduli. Dan memang benar, kekuatan sejati bukanlah tentang menang besar di depan umum,
tetapi mampu menaklukkan diri sendiri saat tak ada satupun yang mendukung. Saat kamu menangis dalam diam, namun esok harinya tetap bangun dan bekerja, itu kekuatan. Saat kamu lelah, tapi tidak memilih menyerah, itu keteguhan. Saat kamu kecewa, namun tetap memilih untuk tidak menjadi pahit, itu kebesaran jiwa. Ketika semua terlihat tenang di luar, padahal di dalam jiwamu sedang berkecamuk badai, dan engkau tetap melangkah, maka sesungguhnya engkau sudah lebih kuat dari banyak orang yang terlihat sukses hari ini. Dan jangan pernah remehkan kekuatan itu, karena justru kekuatan diam-diam itulah yang paling tahan uji. Hiduplah sedemikian rupa sehingga meskipun tak ada yang melihat, engkau tetap bisa bangga pada dirimu sendiri. Maka jika hari ini engkau merasa sendiri, sepi dan tak dianggap, ingatlah kekuatanmu bukan pada siapa yang melihat, tetapi pada siapa dirimu ketika tak ada yang menyaksikan. Karena ketika waktunya tiba, dunia akan heran. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini diam justru berdiri paling kokoh ketika badai datang? Bayangkan suatu hari di masa depan, sebuah pagi yang tenang, matahari tidak terlalu terik, angin berhembus lembut, dan di hadapanmu ada cermin besar. Lalu engkau melihat dirimu sendiri. Bukan yang sekarang, tetapi dirimu yang tak pernah menyerah. Ia adalah dirimu yang tetap berjalan ketika orang lain mencibir. Ia adalah dirimu yang menahan air mata, memungut serpihan harapan dari lantai kegagalan, dan membangunnya kembali menjadi pijakan. Di matanya tampak lelah, tapi juga cahaya. Cahaya yang lahir bukan karena semuanya mudah, tetapi karena ia telah melalui semuanya dan tidak berhenti. Inilah dirimu dalam skenario terbaik hidupmu. Dirimu yang bertahan. Dirimu yang memilih untuk tidak dikendalikan oleh trauma. Dirimu yang memaafkan, meski tidak pernah dimintai maaf. Dirimu yang bangkit dari keterpurukan, meski tidak ada yang datang menolong. Dirimu yang menemukan kekuatan sejati, bukan dari kemenangan besar, tetapi dari keberanian untuk menghadapi hari ini. Seringkali kita berpikir bahwa skenario terbaik adalah ketika semua mimpi terwujud, semua keinginan tercapai, dan semua orang mengakui nilai kita. Tapi bukan itu hakikatnya. Skenario hidup versi terbaikmu bukan soal hasil, melainkan soal karakter yang tumbuh dalam dirimu. Apa gunanya menguasai dunia jika engkau kehilangan kendali atas dirimu sendiri? Maka hari ini, jika kamu sedang berada dalam titik nadir, jika kamu merasa usahamu sia-sia, jika kamu merasa waktu berlalu tanpa perubahan, izinkan aku mengatakan satu hal. Kamu belum gagal. Kamu sedang di tengah proses menjadi dirimu yang paling kuat. Karena hidup bukan perlombaan cepat. Hidup adalah maraton panjang dan banyak dari mereka yang berlari cepat di awal akan kehabisan napas di tengah jalan. Tapi engkau yang belajar sabar, yang tetap melangkah meski tertatih, suatu hari akan melampaui mereka. Bukan karena kecepatannya, tetapi karena keteguhanmu. Orang yang menang bukan yang memulai paling hebat, tetapi yang paling konsisten untuk tidak menyerah. Maka izinkan dirimu untuk terus melangkah. Meskipun pelan, meskipun sendiri. Meskipun kamu tidak tahu kapan hasilnya akan datang, tetaplah setia pada proses. Setialah pada impianmu, karena skenario terbaik itu tidak datang sebagai hadiah, tetapi dibangun dari air mata, luka, keyakinan, dan keputusan untuk tidak menyerah hari ini. Dan kelak, ketika engkau melihat ke belakang, engkau akan bersyukur. Bukan karena semuanya menjadi mudah, tetapi karena engkau memilih untuk tetap hidup dalam versi terbaik dirimu, ketika segala sesuatu ingin menyeretmu ke bawah. Maka sekarang, sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, tanyakan pada dirimu, apa jadinya jika aku tidak pernah menyerah? Dan jawaban itu, mungkin adalah hidup yang selama ini kau impikan, yang kini sudah tak jauh lagi di depan sana, menunggumu untuk sampai, pelan-pelan, tapi pasti,